pertama saya sampaikan, ini proyek tinggalannya era Jokowi. Dan kita semua sudah tahu saat ini presiden adalah Prabowo. Karena itu sebenarnya kita nyampaikan ini, kita tujukan kepada pemerintahan Prabowo. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan, itu bukan proyek strategi nasional. Itu proyek abal-abal dari pengusaha atau oligarki hitam rakus bekerja sama dengan aparat dan pejabat pemerintah yang sudah dibeli oleh pengusaha tadi. Pengusaha tadi yang katanya perusahaan itu adalah yang namanya perusahaan Agung Sedayu Group, yang punya itu Aguan dan Antoni Salim. Jadi ini proyek bukan proyek strategis nasional. Kita tahu yang namanya proyek strategis nasional itu ada kriterianya. Mempercepat pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan adil di daerah tersebut. Tapi di sini tidak. Di sini upaya memperkaya pengusaha rakus dan menindas rakyat miskin. Itu yang terjadi fakta. Kenapa? Karena dia merampas tanah rakyat. Merampas. Dan yang lebih ironis lagi, dia juga sebetulnya merampas tanah negara. Dan kita tahu yang mengelola negara ini adalah pemerintah. Tadi sudah disampaikan. Yang dirampas oleh proyek ini, oleh Agung Sedayu Group ini, sungai ditutup, saluran irigasi ditutup, jalan juga dirampas, pantai, laut juga dirampas di samping tanah rakyat. Jadi ini pemerintah apa ini kalau diam saja? Terus terang kalau kepada pengusaha hitamnya ini, yang namanya juga ada pengusaha hitam bajingan, memang harus dimusnahkan ini. Tapi pemerintah yang bisa dikendali oleh pengusaha bajingan ini loh yang saya heran. Harus dimusnahkan juga. Ya harus dimusnahkan. Saya biar begini juga pernah jadi pejabat pemerintah. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan sebagai pejabat pemerintah untuk rakyat. Sekali pada kesempatan saya menyindir, meminta, kalau nggak bilang marah kepada pejabat pemerintah dan aparat. Saya lihat sendiri kemarin, saya berhenti di salah satu masjid, pengurus masjidnya langsung melarang. Perintah Kapolsek katanya, Masjid Al-Ma'arif Desa Kohot. Kaget saya. Ya saya kasihan lihatnya, kita tinggalkan aja. Ini yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, sampai di sana kita kumpul, titik rencana kegiatan kita sudah diduga sekelompok orang, bayarannya si Aguan. Terpaksa kita pindah. Kemudian di titik yang baru tadi kita juga diganggu oleh preman tadi. Saya pikir negara di mana? Negara punya Aguan. Negara punya pemerintah. Di mana kehormatan harga diri dan tanggung jawabnya pemerintah resmi, pemerintah Republik Indonesia, yang di sana ada pemerintahan desa, polisi, ada juga TNI dan instansi lain. Rakyat ini hanya dianggap, saya tidak tahu, dianggap apa ya? Dianggap hewan liar atau apa gitu? Sampah. Atau sampah? Itu. Kemudian tadi sudah disampaikan, di samping perampasan tanah rakyat dan tanah negara oleh perusahaan ini, juga perampasan laut. Karena laut itu dipagar. Rakyat tahu siapa yang melakukan, siapa yang membiayai. Tapi masih juga ada pihak, ya pihak perusahaan ini, itu yang bangun swadaya rakyat. Gimana mungkin rakyat swadaya bisa membangun pagar dari bambu sepanjang 30 km lebih, yang kita hitung biayanya lebih puluhan miliar. Rakyat makan aja susah. Habis itu tidak tahu. Dan pemerintah masih diam saja. Pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo, presiden. Itu kondisi. Yang heran saya, kita kumpul di satu tempat yang kita udah izin sama yang punya tanah, dan kita sudah tahu memberitahu kepada polisi kita akan ada kegiatan di tempat ini. Ada aparat polisi tanya kepada saya, ada apa kau tanya? Kapolres tanya izin siapa di tempat ini Pak, katanya. Ya izin yang punya tanah, saya bilang. Di sini apa yang bisa saya simpulkan? Polisi pun berpihak kepada pengusaha hitam ini.
Ada kelompok yang mau mengganggu, ya cuman di maju mundurkan saja sama polisi. Padahal polisi bisa menindak orang yang mengganggu orang lain yang tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Dari situ terlihat sekali. Terakhir setelah kegiatan ini, kemarin saya dengar kepala desa bagi-bagi beras kepada rakyat di tempat itu. Katanya beras dari aguan. Inilah aparat desa, bukan bela desanya, dia bela rakyatnya, tapi dia bela perampas lahan rakyatnya. Dan banyak lagi, kalau saya cerita sini panjang lagi. Kemudian pagar laut, itu satu kesatuan dengan yang di darat. Itu tanah negara, dipagari. Yang kita sudah dengar, kira-kira ini akan direklamasi. Ya dugaan kita akan direklamasi. Nanti untuk daerah, ya mungkin dia punya resort lah, supaya rakyat makin terpuruk. Karena itu kalau saya ngomong sekarang ini, di mana aparat pemerintah, baik yang ada di pusat, di provinsi, di daerah sampai di desa, ada penindasan kepada rakyat, penindasan biadab. Bayangkan aja, ada tanah yang belum dibayar sudah diuruk. Ada yang baru dibayar separuh udah diuruk. Ada yang belum dibayar tapi surat tanahnya udah diambil. Itu terjadi di sana. Kan lebih biadab dari penjajahnya. Kalau saya baca sejarah kira-kira lebih biadab dari penjajah Belanda dulu waktu menjajah Indonesia itu. Dengan kita punya pemerintahan sendiri. Loh, apa artinya kita merdeka 17 Agustus dulu? Karena itu pada kesempatan ini saya hanya minta kepada Presiden Prabowo, Bapak sudah cukup lama, saya yakin dengar kasus penindasan ini. Dan ini hanya satu diantaranya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Marwan. Terjadi di Kerawang, terjadi di Surabaya, terjadi di Kalimantan Timur, terjadi di Lampung, terjadi juga di Rempang, terjadi juga di Sumatera Utara. Walaupun pelakunya berbeda-beda, tapi semua pengusaha. Saya hanya menuntut pertanggungjawaban. Saya bekas pejabat, jadi saya tahu apa tugas pokok pejabat. Saya juga tidak baik jadi pejabat, tapi saya tidak pernah merampas, menginjak-injak atau mengemis kepada rakyat. Karena dia yang harus kita bantu. Tapi faktanya sekarang, rakyat yang sudah kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya, terlunta-lunta di 8 kecamatan itu. Karena itu, dan juga kepada pengusaha, Anda itu manusia pakai hati, mau kaya, kayalah kau. Tapi jangan merampas orang miskin punya. Orang miskin itu harusnya kamu tolong. Kemudian kepada rakyat, kita udah lihat pemerintah kita diem saja. Wakil kita di DPR diem saja. Ya jangan kita mau juga ditindas. Tadi udah dikatakan, apa boleh buat kalau kita terpaksa harus menghimpun kekuatan untuk melawan. Karena kita amanahkan, kita percayakan kepada wakil kita di eksekutif, budak. Yang di legislatif, parlemen, budak. Apa boleh buat? Daripada kita mati menderita, saya kebetulan bekas tentara, lebih bagus mati dalam pertempuran. Daripada kita mati berlama-lama disiksa, nggak makan, nggak bisa tidur, sakit, mati. Itu yang sekarang dialami oleh rakyat. Itu yang sekarang dialami oleh rakyat di tempat tersebut. Jadi mudah-mudahan saya ngomong yang kedua masalah ini. Setelah ini didengar. Di mana pemerintah lebih-lebih pejabat yang mengeluarkan keputusan PIK 2 itu adalah proyek strategis nasional. Dalam hal ini adalah Menko Perekonomian. Coba ini Pak Menko yang namanya Airlangga Hartarto turun ke lapangan. Walaupun saya tahu kalau Bapak itu anak orang kaya yang gak pernah di kampung, lihat sekarang rakyat di kampung. Seperti apa menderitanya mereka. Oh, tadi ada lupa kepada pengusaha. Kepada pengusaha rakus ini,
ASG, Aguan CS. Ini negeri-negeri bersama. Jangan bikin tentara sendiri. Karena saya tahu Anda mempunyai tentara sendiri yang kemarin mengganggu kita, yaitu preman itu. Preman-preman itu, ya di luar aparat dan pejabat pengkhianat ada tadi tentara liar, kelompok preman, itu tentara liarnya ASG itu. Dan pemerintah juga diam saja. Mudah-mudahan setelah ini semua pihak dengar dan bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing, terutama pemerintah yang kami harapkan. Jangan Menteri ATR sudah ngomong akan ditinjau ulang. Menteri akan ditinjau ulang. Kemudian Menteri KKP menyegel. Udah jelas pagar di laut itu ilegal, kriminal. Karena laut itu budak negara. Kok masih nunggu 20 hari, nunggu berapa hari? Heran saya. Pagar laut itu ilegal, kriminal. Dan untuk nyarinya saya beritahu Pak, Bapak aparat, itu nggak butuh 1 hari menangkap penyandang dana, koordinator di lapangan, dan proyek yang mengerjakan pemasangan pagar bambu. Termasuk kontraktor yang merampas tanah dan menguruk tanah tadi. Nggak butuh 1 hari, sudah tercatat di rakyat di semuanya. Janganlah senang melihat masyarakat menderita berkepanjangan. Kita hidup di dunia sebentar. Kita nanti sebentar lagi ketemu kita di akhirat semuanya. Dan kita berangkat ke akhirat. Bapak punya gunung emas pun gak ada yang bisa dibawa itu. Punya mobil 200 pun gak bisa dibawa. Cuman kain kapan, atau kalau yang non muslim mungkin pakai baju jas lah. Jangan serakah. Dan kamu mati, ninggalkan nama jelek kepada turunan kamu. Inilah perampok, inilah pejabat pengkhianat. Enak tuh. Mudah-mudahan didengar apa yang saya katakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.